Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cobi Haki dengan NIM 225 150 407 111 054. Saya mahasiswa di mata kuliah Administrasi Basis Data B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konkurensi dan penguncian data pada database. Eh, Oke, pertama di script database ini saya membuat tabel bernama pekerja, di mana atributnya adalah ID pekerja sebagai primary key dan namanya dan nama sebagai salah satu atributnya. Lalu saya memasukkan data insert pekerja di mana value ID pekerja satu dan namanya Haikal. Oke. Jadi di konsol A, jadi pertama kita akan membahas tentang studi kasus di mana namanya loss update. Oke, contoh kasus update pertama adalah ketika konsol A mengupdate pekerja, men-set nama menjadi Rizky. Sebentar. Ya. Nah, lalu saya select. Nah, bisa dilihat tabel sudah terganti namanya dari yang Haikal menjadi Rizky. Lalu ini kan belum di commit ya. Di konsol B saya update pekerja. Saya ganti lagi namanya menjadi Ahmad. Nah, ini execute script masih 0%, bisa dilihat di sini. Ini masih loading. Ini terjadi karena uh, update yang di konsol A itu tidak di commit. Jadi proses itu akan terhambat dan terjadi penguncian data. Nah, ketika saya commit di konsol A, baru yang di kanan Ahmad terupdate. Nah, bisa kita lihat di sini. Select di konsol B menjadi Ahmad dan select di konsol A menjadi Rizky. Loss update ini itu terjadi ketika dua transaksi atau lebih berusaha untuk mengubah data yang sama secara bersamaan. Nah, salah satu dari transaksi tersebut itu akan menggantikan perubahan yang dilakukan oleh transaksi lainnya, sehingga perubahan dari salah satu transaksi itu hilang dan tidak diterapkan. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan data yang signifikan dan bisa menyebabkan juga ketidakstabilan di dalam database-nya. Oke, itu loss update. Lalu kedua, sebentar saya komen dulu. Nah, lalu yang kedua, kasus uncommitted reads. Oke, di uncommitted reads ini terjadi apabila saya di konsol A mengupdate pekerja, namanya saya ganti lagi dari Rizky menjadi Joni. Nah, ketika saya run, select, ya sudah berubah jadi Joni ya. Lalu di konsol B saya select lagi namanya. Saya cari nama yang pekerjanya ID-nya 1. Ketika saya select, bukan Joni yang keluar Ahmad. Nah, ini tuh terjadi karena data yang di konsol A itu belum di-commit, dan ini namanya uncommitted data. Nah, dan ketika saya rollback di konsol A dan saya select lagi di keduanya. Nah, ini hasilnya akan menjadi Ahmad berdasarkan pergantian sebelumnya. Nah, ini tuh situasi di mana uncommitted reads itu tuh adalah situasi di mana satu transaksi itu telah mengubah data dalam database. Tapi perubahan itu tuh belum dikonfirmasi atau belum di-commit dan masih bisa dibatalkan. Nah, ketika transaksi lain ini mencoba mengakses data yang belum di-commit tadi, itu dapat menyebabkan masalah konsistensi data jika transaksi yang pertama itu dibatalkan. Oke, lalu selanjutnya akan membahas tentang studi kasus non-repeatable reads. Oke, di studi di kasus ini, pertama saya akan select nama from pekerja yang ID pekerjanya 1. Nah, keluar Ahmad. Lalu, di yang konsol kedua, saya update. Saya hilangkan namanya, saya ubah jadi 0. Nah, error.
Oke, ini karena saya kesalahan di scriptnya itu saya ganti not null. Nah, misalkan terjadi nol, misalkan saya ubah jadi nol bukan not null, itu akan tidak menampilkan apapun di sini. Akan kosong, nol. Nama nol. Nah, ketika saya select di sini masih Ahmad. Nah, ketika saya commit di konsol B, commit. Nah, di sini akan saat saya select akan nol, dan di sini saat saya select lagi akan muncul nol. Dua-duanya akan tumbuh nol. Eh, ini tuh terjadi karena adanya penguncian data. Nah, jika tidak ada penguncian data, maka non-repeatable read pun ini terjadi di mana ketika saya melakukan select yang A, yang ini, yang outputnya Ahmad, dan melakukan update pada B, lalu kembali lagi melakukan select di app A yang sebelumnya saya sudah lakukan, maka output di aplikasi A itu jadi nol juga. Nah, itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan di aktivitas select yang sama atau tidak terjadi pengulangan. Oke, atau namanya non-repeatable. Oke, akhirnya selanjutnya saya akan lanjutkan di Phantom Read. Ini mungkin kayaknya akan error juga karena kesalahan di not null. Pertama saya select ID where not null. Nah, ini kayaknya masih bisa. Kunci satu yang itu Ahmad tadi. Nah, lalu di konsol kedua saya melakukan update. Set nama Andi, saya ubah tadi Ahmad. Oke, enggak, bukan. Misalkan ini kan di sini tulisannya kan ID pekerja ada satu ya, si Ahmad tadi tuh. Nah, ini misalkan saya menggunakan studi kasus di mana yang tadi saya nol. Jadi hasil di konsol B dan A itu nol pada non-repeatable reads. Jadi kita umpamakan di sini ID pekerja yang ditemukan nol karena semua datanya saya ubah jadi nol. Nah, lalu di konsol B itu saya update. Saya update pekerjanya, saya set nama menjadi Andi, set saya jadikan Andi. Nah, ketika saya select ID pekerja di sini, nah itu akan munculnya masih sama nol juga, kita umpamakan. Itu masih nol juga. Ini karena di konsol B ini belum di commit. Nah, ketika saya commit di konsol B, commit, lalu saya lakukan select ID lagi, baru muncul si Andi tadi. Nah, em, Phantom Reads ini tuh jadi terjadi itu ketika satu transaksi membaca sebuah rangkaian data yang memenuhi kondisi tertentu. Lalu transaksi lain menambahkan atau menghapus data yang memenuhi kondisi tersebut. Dan kemudian transaksi pertama tersebut itu membaca data lagi. Tidak terjadi phantom read itu karena adanya penguncian. Jika tidak ada saat saya select yang A, hasilnya akan tetap. Lalu saat saya update menambahkan Andi, perintah select di A ini saat saya jalankan akan mengeluarkan Andi. Nah, hal ini itu memperlihatkan terjadi penambahan data secara tiba-tiba tanpa sumber. Nah, ini tuh bisa disebut dengan phantom reads atau data guide. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang studi kasus mengenai konkurensi data dan penguncian data pada database. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.